Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Nunci, silakan masuk. Oh ya, sebelumnya kita pakai hand sanitizer dulu ya. Oke, silakan duduk. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke Nunci, apa kabar kamu hari ini? Baik, Ibu. Ini juga apa kabar? Ibu sudah baik-baik saja. Oh iya, virus corona belum mereda juga ya. Iya, Ibu. Jadi sebaiknya kita harus menggunakan masker ketika kita berbicara supaya kita bisa terjaga keamanan. Iya. Tapi kan sekarang kita sudah dalam ruangan, akan lebih baik jika kamu melepaskan masker kamu. Kan kita masih menjaga jarak kan sekarang. Oh iya Nunci, mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada ibu sehingga kamu datang di sini. Baik, Bu. Begini, Bu. Saya memiliki masalah yang membuat saya tidak nyaman, Ibu. Oke, baiklah Nunci. Sebelum kita berlanjut, akan lebih baik jika ibu memberitahu kamu sesuatu terkait dengan pertemuan kita di hari ini. Baik, kita di sini, saya sebagai seorang konselor dan kamu sebagai seorang konseli. Saya tidak bisa sepenuhnya membantu kamu di sini. Yang berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan kamu di sini adalah kamu sendiri. Bagaimana? Kamu sudah bisa dimengerti? Baik, Ibu. Dan untuk waktunya, kita akan menjalankan layanan ini selama 45 menit. Setuju, Ibu. Apa yang membuat Nunci sangat terbebani? Begini, Bu. Saya mempunyai masalah yang kurang sependapat dengan orang tua saya. Orang tua saya menyuruh saya untuk memilih jurusan di hukum, sedangkan saya lebih suka memilih jurusan seni rupa. Orang tua Nunci menyuruh Nunci untuk kuliah di jurusan hukum, sedangkan Nunci tidak merasa cocok kuliah di hukum karena Nunci menyukai jurusan seni. Benar? Iya, Bu. Merasa berat untuk kuliah di bidang hukum? Begini, Bu, saya merasa berat karena saya tidak mampu untuk memilih jurusan yang untuk menghafal atau berbicara di depan banyak orang atau di depan umum. Juga jurusan hukum itu tidak sesuai dengan bakat dan minat saya. Saya takut itu menjadi beban dalam diri saya. Oke, baiklah Nunci. Beban seperti apa menurut kamu? Saya akan selalu stres. Saya tidak bisa bersaing dengan teman-teman karena jurusan itu memang bukanlah hal yang saya kuasai dengan baik. Ditambah lagi saya merupakan anak yang sangat sulit untuk menghafal. Saya merasa kemajuan saya akan sangat lambat dibandingkan teman-teman yang lain jika saya benar-benar mengikuti keinginan orang tua saya. Sudah pernah membicarakan hal ini kepada orang tua Nunci tentang beban-beban yang mungkin Nunci rasakan selama ini? Bilang jika saya lebih menyukai seni, tapi mereka menolak keinginan saya, Bu. Setelahnya saya merasa bahwa mereka tidak ingin mendengarkan saya dan saya diam setelah itu. Mereka hanya bilang jika kuliah di bidang hukum akan mendapatkan peluang kerja yang besar. Memahami apa yang kamu rasakan, tetapi ibu tidak bisa menyalahkan kamu atau mungkin menyalahkan orang tua kamu untuk masalah ini. Ibu berpikir bahwa kamu tidak salah memilih jurusan sesuai dengan kemauan kamu, yaitu seni. Dan orang tua kamu mungkin menyuruh kamu karena mereka berpikir bahwa peluang nanti saat kamu mencari kerja itu sangat besar jika kamu kuliah di bidang hukum. Tahu mereka juga ingin yang terbaik untuk saya, tetapi mereka tidak mengerti perasaan saya. Bagaimana jika kita memainkan suatu permainan? Dan permainan ini merupakan salah satu metode yang bisa diberikan kepada kamu untuk mengatasi masalah Nunci. Dan metode ini merupakan metode yang diberi nama dengan metode kursi kosong. Jadi permainan ini bisa dilakukan dengan cara pertama-tama nanti jika kita ingin memainkannya, ibu akan menyiapkan sebuah kursi kosong, lalu nanti
Ibu minta kamu berbicara dengan kursi kosong itu, anggaplah seakan-akan orang yang duduk di kursi kosong itu merupakan orang tua kamu. Dan saat kamu berhadapan dengan kursi kosong yang dimana kamu berpikir bahwa di kursi kosong itu adalah orang tua kamu mengungkapkan semua beban-beban yang selama ini ingin kamu sampaikan kepada orang tua kamu. Apakah bisa dimengerti, Nunci? Baik Ibu. Oke. Sekarang Ibu sudah menyiapkan kursi kosong. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita selanjutnya, Ibu minta kepada kamu tarik nafas yang dalam-dalam dari hidung, lalu keluarkan. Lakukan itu beberapa kali sampai kamu benar-benar merasa tenang. Oke, sekarang apakah kamu sudah merasa tenang? Ya Ibu. Oke, sekarang waktunya kamu melihat kursi dan anggap saja bahwa yang duduk di kursi ini adalah orang tua kamu. Baik Ibu. Dan sekarang saatnya kamu menyampaikan semua apa yang membebani kamu, yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua kamu. Baik Ibu. Bapak, saya tahu jika pilihan jurusan ayah dan ibu baik untuk masa depan saya. Tapi bukan berarti pilihan jurusan saya tidak baik. Saya suka jurusan seni karena sesuai bakat saya, dan sebenarnya jurusan hukum itu berat untuk saya. Saya tidak mampu menghafal banyak hal. Saya sulit untuk berbicara di depan umum dengan bahasa-bahasa yang kadang tidak saya mengerti. Saya juga takut kalau akhirnya saya tidak bisa melakukan apa-apa di kelas. Oke, Nunci, setelah kamu menyampaikan itu kepada bayangan orang tua kamu yang duduk di kursi kosong ini, bagaimana perasaan kamu? Saya sudah merasa lega Ibu. Oke, baiklah Nunci, selanjutnya sekarang kita ke tahap selanjutnya dari teknik ini. Ibu minta kamu untuk duduk di kursi kosong ini. Baik Ibu. Silakan. Baik, setelah kamu duduk, anggaplah saja bahwa kamu adalah orang tua kamu, dan pikirkan apa sih yang ingin disampaikan orang tua kamu setelah kamu menyatakan hal-hal yang tadi sudah kamu sampaikan kepada orang tua kamu. Nanti Nunci berbicaralah sesuai dengan yang mungkin dipikirkan Nunci, yang mungkin ada tanggapan dari orang tua Nunci terkait dengan apa yang sudah Nunci sampaikan kepada orang tua Nunci tadi. Oke, apa bisa dipahami Nunci? Baik Ibu. Bisa kita mulai? Ya Ibu. Ibu, saya tidak bisa Ibu. Ya, mungkin kamu tidak bisa, tapi bagaimana kalau kita coba dulu? Baik Ibu. Oke, baik, kita mulai ya? Ya Ibu. Nunci, ayah dan ibu minta maaf. Kami hanya ingin kamu memiliki masa depan yang cerah dan tidak kesulitan saat mencari kerja. Maaf karena sudah membuat kamu terbebani dengan pilihan kami. Bagaimana perasaan kamu saat ini setelah kita menggunakan teknik kursi kosong ini? Rasa lega sekali Bu. Nah, jadi inti dari permainan ini, inti dari metode ini adalah mungkin kamu bisa berupaya melakukan hal seperti ini ketika kamu berada di depan orang tua kamu nantinya. Untuk ibu, mungkin kamu bisa berani saat kamu berbicara dengan orang tua kamu di rumah. Apakah bisa dipahami? Bisa. Jadi harapan ibu setelah kita melakukan layanan dengan teknik kursi kosong ini, saat kamu nanti berada di rumah, kamu bisa lebih mampu, lebih berani menyampaikan apa yang selama ini membebani perasaan kamu kepada orang tua kamu. Apakah kamu bisa melakukannya saat nanti kamu berada di rumah? Ibu, saya akan menjawab. Mungkin nanti ada kemungkinan kecil ya, mungkin ada tanggapan orang tua kamu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan tadi, maksudnya apa yang sudah kamu lakukan dengan teknik kursi kosong tadi. Jadi bagaimana jika seandainya tanggapan yang ingin kamu dengar dari orang tua kamu tidak sesuai dengan harapan kamu? Apa Bu, setidaknya saya bisa meluapkan apa yang saya pendam selama ini, dan hal itu membuat saya benar-benar lega Bu. Bagus sekali Nunci, akhirnya kamu sudah melaksanakannya dengan baik. Kamu sudah berani ya dilihat. Jadi harapan ibu nantinya saat kamu berada di rumah, kamu mampu berbicara dengan orang tua kamu terkait dengan apa yang membebani hati dan perasaan kamu, sehingga bermuara pada penyelesaian masalah antara kamu dan orang tua kamu. Jadi segeralah lakukan itu. Setelah sampai di rumah, ajak orang tua kamu untuk duduk bersama, berbincang-bincang terkait dengan beban kamu, alasan kamu kenapa tidak ingin memilih jurusan yang sama seperti orang tua kamu inginkan. Bisa
Bisa dimengerti Nunci? Bisa Ibu, terima kasih banyak Ibu. Akhirnya saya bisa merasa cukup lega. Sama Nunci. Oh iya, sepertinya Ibu rasa waktu kita sudah selesai dan saatnya kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Dan jika nanti mungkin ada yang ingin Nunci sampaikan terkait dengan permasalahan Nunci yang sama atau mungkin ada masalah lain nantinya, Ibu dengan senang hati bisa melayani kamu dan membantu kamu. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Oke Nunci, ya, sekarang dan sebentar lagi mungkin Ibu akan mengikuti rapat, jadi kita tidak bisa berlama-lama di sini Nunci. Ya Ibu, mungkin saya bisa pamit Ibu. Oh iya silakan. Mari saya antar. Ya baik Ibu. Jangan lupa gunakan maskernya Nunci ya Ibu. Hati-hati di jalan ya Nunci.